Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Retno Cahyani. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Oke, pada bab sebelumnya kita telah membahas tentang kombinasi bisnis yang meliputi akuisisi atas aset neto dan akuisisi atas saham pada entitas lain. Dalam aktivitas instrumen ekuitas, suatu perusahaan memungkinkan untuk membeli seluruh atau sebagian ekuitas atau aset bersih pada nilai buku tercatatnya. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, saham merupakan cerminan dari besarnya hak pemegang saham atas entitas atau suatu perusahaan di mana tempat kita berinvestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila investor memiliki 100% atau lebih dari 50% atas kepemilikan saham, secara lazim dapat dikatakan bahwa investor tersebut memiliki hak pengendalian atas perusahaan tersebut atau atas investasi. Oke, di sini saya menggunakan referensi dari Bu Dwi Martani dan kawan-kawan tahun 2016. Dan tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat. Yang kedua, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk kertas kerja konsolidasian. Yang ketiga, memiliki pemahaman tentang isu lain seputar konsolidasian. Dan yang keempat, mahasiswa memiliki pemahaman terkait penyajian dan pengungkapan atas transaksi. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita ketahui dulu bahwa ada rangka pada bab 3 kali ini, yaitu konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas ini. Nanti yang kita bahas antara lain karakteristik konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas itu, bagaimana prosedur konsolidasi dan bagaimana jurnal eliminasi. Ya, selanjutnya ada akuisisi dengan kepemilikan penuh, bagaimana pencatatan sesaat setelah akuisisi dan bagaimana pencatatan setelah periode akuisisi. Nah, pada selanjutnya yang ketiga, akuisisi dengan kepemilikan sebagian, dan ada isu lain seputar konsolidasi. Pada penjelasan kali ini saya akan membahas tentang karakteristik konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas dengan akuisisi dengan kepemilikan penuh ini saja ya. Sedangkan untuk akuisisi dengan kepemilikan sebagian dan isu lain seputar konsolidasi ini kita bahas dalam video selanjutnya. Oke. Laporan keuangan konsolidasi. Berdasarkan PSAK 65 tahun 2014, laporan keuangan konsolidasi disebutkan bahwa investor mengendalikan investi atau perusahaan di mana tempat kita menanamkan modal. Ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Di mana di sini dijelaskan bahwa salah satu implikasi dari investasi ini menyebabkan adanya hubungan antara investor dengan investi, yaitu adanya induk perusahaan dan anak perusahaan. Induk perusahaan adalah entitas yang melakukan investasi atau perusahaan yang memimpin sehingga memiliki hak pengendalian atas entitas lain atau entitas anak. Nah, untuk pengertian dari entitas anak ini adalah entitas yang dikendalikan, seperti itu. Nah, untuk konsolidasi laporan keuangan merupakan proses menggabungkan dua atau lebih laporan keuangan yang dimiliki oleh dua atau lebih entitas sehingga menjadi sebuah laporan keuangan yang utuh dan menyeluruh
yang mencerminkan semua hasil operasional, arus kas, dan posisi keuangan entitas-entitas tersebut seluruhnya. Nah, kemarin kita kan sudah latihan, tapi kemarin itu latihannya secara global. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan latihan membuat laporan konsolidasi, di mana tujuan dari laporan konsolidasi yaitu membentuk suatu laporan yang utuh seperti itu. Nah, untuk prosedur laporan keuangan konsolidasian menurut PSAK 65 tahun 2004, prosedur laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua, mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Jadi yang pertama itu ada laporan entitas induk dan ada laporan keuangan entitas anak. Nah, yang kedua ini kita diharapkan mampu mengeliminasi. Nah, mengeliminasikan jumlah tercatat dari laporan keuangan ke dua perusahaan tersebut, dua atau lebih perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga, mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Maksudnya di sini itu menjadikan laporan keuangan yang utuh. Nah, biar tidak terjadi double accounting atau dua pencatatan seperti itu. Oke, untuk menurut PSAK 65 tahun 2004 juga menyatakan bahwa jika entitas-entitas dalam kelompok usaha akan dikonsolidasikan menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian, maka ketika laporan keuangan konsolidasian dilakukan penyesuaian untuk memastikan keseragaman. Nah, ini bentuk kertas kerja konsolidasian. Jadi ada nama akun, ada neraca saldo ya, ada entitas induk sama neraca saldo entitas anak. Nah, di sini ada jurnal eliminasi debit kredit. Nah, setelah ini ada konsolidasian. Nah, konsolidasian ini dihasilkan dari penjumlahan semua dari keempat item ini. Seperti itu. Jadi kita nanti diharapkan mampu membuat jurnal eliminasi. Jadi kita harus paham apa saja yang telah berubah dari neraca saldo entitas induk dan neraca saldo entitas anak. Baru kita jurnal eliminasi dan kita bisa membuat laporan konsolidasian. Maksudnya di sini laporan keuangan secara utuh. Seperti itu ya. Oke, paham kan sampai sini? Nah, untuk jurnal eliminasi, apa sih jurnal eliminasi itu? Jurnal eliminasi ini digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan, sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas yang dikonsolidasikan dianggap sebagai sebuah entitas tunggal. Nah kan, sebagai laporan keuangan yang utuh dijadikan satu seperti itu. Nah, di sini, jurnal eliminasi ini hanya digunakan pada saat proses konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan yang dilakukan pada masing-masing entitas secara terpisah. Jadi, jurnal eliminasi ini ada karena adanya konsolidasian. Seperti itu ya. Saldo konsolidasi hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Nah, di sini kita yang pertama akan membahas akuisisi dengan kepemilikan penuh ya. Kalau akuisisi dengan kepemilikan sebagian kita bahas pada
video berikutnya. Ya, konsolidasian sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak. Jadi pada saat tanggal akuisisi, nah ini laporannya kita membuat laporan konsolidasi. Ini artinya menurut PSAK 65 tahun 2004 menyatakan bahwa entitas induk mengkonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehnya pengendalian, ya kan, sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak. Contoh jurnalnya, PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.200 miliar 1.201,2 M atau 1.200 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya. Jadi di sini kita bahasnya nggak usah ada goodwill dulu. Ya, kalau kita kemarin membuat laporan latihan soalnya ada goodwill, di sini kita nggak ada goodwill atau nggak ada laba atas akuisisi, nggak ada ya. Jadi nilainya sama agar kita lebih mudah untuk memahami. Oke, nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari seluruh saham yang diperoleh. Oke. Selanjutnya, laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015 sesaat sebelum kombinasi bisnis. Nah, ini sesaat sebelum kombinasi bisnis, ini neracanya sendiri-sendiri ya. Ini ada nomor akun, kas setara kas, punya PT Nusantara dan punya PT Andalas. Oke. Nah, skema transaksi akuisisi PT Nusantara dan PT Andalas. Nilai akuisisi dan nilai wajarnya tadi kan 1.200 ya, anggap aja ini nol-nolnya dihilangkan biar kita mudah dalam penyampaian. Nilai tercatat aset bersih PT Andalas itu ada sekian. Saham biasanya 800, saldo labanya 400. Jadi total nilai tercatat aset bersih itu 1.200. Selisihnya nggak ada, goodwillnya nggak ada, atau laba atas akuisisi juga tidak ada karena sama. Nah, jurnal yang dilakukan oleh PT Nusantara pada saat mencatat transaksi akuisisi PT Andalas per 1 Januari 2015. Investasi pada PT Andalas ya kan 1.200. Yang digunakan apa? Kas di sini biar mudah ya. Kas kredit 1.200. Berarti kasnya berkurang. Untuk mencatat pembelian saham PT Andalas, kita belinya saham ya. Saham dengan kepemilikan penuh. Yang dikeluarkan itu kas. Mudah kan ya? Nah, laporan posisi keuangannya ini PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari sesaat setelah kombinasi bisnis. Ya, tadi sebelum kombinasi bisnis, ini saya kembalikan. Ini kan PT Nusantara kasnya 1.600. Ya. Nah, ini sebelum. Sesaat setelah kombinasi bisnis. Nah, ini kasnya berkurang 1.200. Masuk mana? Masuk investasi pada PT Andalas ya. Karena pembayarannya dipakai kas, maka kasnya berkurang ya, sehingga menjadi 400. Oke. Di sini pada PT Andalas nggak ada perbedaan ya, karena pihak pengakuisisi itu kan PT Nusantara. Jadi yang berubah neracanya itu hanya PT Nusantara. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini kertas kerja konsolidasian sesaat setelah kombinasi bisnis ya.
memang tadi pada neracanya PT Andalas nggak berubah, tapi di sini pada jurnal eliminasi itu berubah. Apa yang berubah? Saham biasa dan saldo laba yang tadi sudah kita jurnal itu ya. Ini saya kembalikan. Nah, ini saham biasa saldo laba. Investasi pada PT Andalas 1.200. Ini kan konsolidasian ini kan menjumlah antara akun PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, jurnal animasi ini untuk apa? Agar supaya tidak double counting, tidak double pencatatan. Makanya dibuatlah jurnal eliminasi di sini. Investasi pada PT Andalas. Nah, kenapa di sini kredit? Nggak mungkin kan kalau kita menjadi laporan keuangan yang utuh, kita ada investasi pada PT Andalas. Ini kan PT kita sendiri. Nah, makanya investasi pada PT Andalas ini kita kredit. Nah, maka jadi 0. Ya. Terus di sini saham biasanya PT Andalas karena sudah dibeli sama PT Nusantara, makanya ini di debit ya. Saldo normalnya saham biasa dan saldo laba kan ada di kredit, maka untuk menguranginya ada di debit. Nah, ini harus balance. Nah, ini tetap jadinya 3 juta sama 1.500.000. Ini kosong, sorry. Nah, jadinya 7.800.000. Paham sampai sini? Paham kan ya? Oke, lanjut. Nah, ini jurnal eliminasinya. Kita membuat jurnal eliminasi saham biasa PT Andalas 800, saldo laba 400, investasi pada PT Andalas 1.200 untuk mengeliminasi entitas anak. Oke. Nah, sedangkan untuk laporan posisi keuangan konsolidasian gimana? Ini langsung aja yang tadi sudah dieliminasi. Nah, ini di konsolidasi ini kita masukkan pada neraca. Ya. Judulnya neraca ini. PT Nusantara dan entitas anak. Laporan posisi keuangan konsolidasian per 1 Januari 2015. Oke. Ya, 1.850.000. Oke, sama, ya kan? Paham sampai sini? Oke, lanjut. Nah, tadi kan sekarang konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Nah, apa saja setelah terjadinya akuisisi? Nah, yang dicatat ini kombinasi bisnis melalui pengakuisisian saham salah satu perusahaan oleh perusahaan lain memperkenankan setiap perusahaan yang terlibat dalam proses akuisisi untuk tetap berdiri secara badan hukum. Ya kan, akuisisi kan maksudnya nggak di merger maksudnya ya. Di sini kita bahas akuisisi. Jadi perusahaan yang diakuisisi itu tetap eksis. Nah, dan melanjutkan aktivitas operasionalnya seperti biasa setelah terjadinya akuisisi. Seperti itu ya. Dalam proses konsolidasi ini ya, sesaat setelah proses akuisisi hanya dihasilkan sebuah laporan posisi keuangan konsolidasian yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas konsolidasian. Nah, laporan keuangan konsolidasian ini juga dimulai dengan menyiapkan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, kemudian juga laporan perubahan konsolidasian dan laporan posisi keuangan serta laporan arus kas konsolidasian. Itu. Nah, ini yang pertama kita juga membuat laporan laba rugi konsolidasian. Dalam laporan laba rugi konsolidasian ini hanya mendapat pendapatan dan beban yang diperoleh dari transaksi dengan pihak non-afiliasi saja yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Seperti itu ya.
Oke, yang selanjutnya saldo laba atau dividen konsolidasian. Saldo laba konsolidasian ini diperoleh dengan menjumlahkan saldo laba pada awal periode ditambah atau dikurangi dengan laba atas konsolidasian serta dikurangi dividen konsolidasian. Oke, di sini kita latihan. Nah, saldo yang ketiga, kertas kerja konsolidasian. Kertas kerja konsolidasian ini memiliki 3 bagian, yaitu bagian laporan laba rugi, bagian laporan saldo laba, dan bagian laporan posisi keuangan. Oke. Nah, ini untuk memudahkan format kertas kerja konsolidasian. Nah, seperti ini ya. Yang pertama ada laporan laba rugi, neraca saldonya entitas induk, neraca saldo entitas anak. Baru kita jurnal eliminasi, ada debit kredit, baru ketemulah laporan konsolidasian. Ada 3 bagian laporan saldo laba. Nah, ini rumusnya. Terus bagian laporan posisi keuangan. Ya, ada aset, likuiditas, dan ekuitas. Nah, ini konsolidasi setelah terjadinya akuisisi. Ya, setelah berjalan 1 tahun kita baru membuat, kan ada transaksi di dalamnya kan ya, barulah ini contoh. Ini contoh langsung ketemu neraca saldo per 31 Desember. Nah, ini kas dan setara kasnya PT Nusantara ada 800, debitnya ada 600. Nah, di sini. Oke, kita lanjutkan ya. Totalnya ada 13 juta. PT Andalas ada 3 juta. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumpulkan dan membagi dividen sebesar 300.000. Nah, kita catat karena PT Nusantara itu entitas induk. Nah, kita fokusnya pada entitas anaknya ya. Sedangkan PT Andalas mengumpulkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas induk atau entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen ya kan dari entitas anak. Oke, jurnal PT Nusantara per 31 Desember 2015 kan menerima dividen, namanya kas ya. Debitnya apa? Investasi pada PT Andalas. Ini untuk mencatat transaksi penerimaan dividen kali 100%. Kenapa? Karena kita membahasnya pada kepemilikan penuh ya, ada persentase kepentingan pengendali. Oke. Selama tahun berjalan, PT Andalas memperoleh laba sebesar 200 juta. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara selaku pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas yang dihitung berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Ini ya, masuk ke investasi pada PT Andalas kredit ya, mengurangi. Bagian laba atas PT Andalas itu kredit. Investasi pada PT Andalas ini debit, jadinya mengurangi investasi. Pada bagian laba ini kredit, jadi nanti menambah ya. Nah, ini perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2015. Tadi kan awal 1 Januari investasinya 1.200 ya, atau 1,2 miliar. Non pengemudi nggak ada. Nah, modal sahamnya kan 800, terus saldo labanya 400 tadi awal-awal. Nah, baru menerima laba ya, laba dari PT Andalas 200 juta. Nah, ini saldo labanya ini yang diterima 200 juta, dividennya 50, masuk 50 ya. Oke, baru kita jumlahnya seperti ini.
Nah, ini ketemulah saldo 31 Desember investasinya menjadi 1350 karena dapat laba tadi dikurangi dividen 150 jadinya kan 150 seperti itu ya. Jurnal eliminasinya seperti ini. Bagian laba atas PT Andalas 200 juta. Dividen yang diumumkan 50. Investasi pada PT Andalas 150. Nah, 150 sama 50 kan 200. Untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Jadi pendapatannya di sini itu eliminasi ya, seperti itu. Nah, saham biasa PT Andalasnya 800 juta, saldo labanya 400. Investasi pada PT Andalas 1200. Nah, investasi pada PT Andalas 150. Nah, ini. Nah, jadinya seperti ini. Penghasilan dari entitas anak itu kan 200 juta. PT Nusantara kan menerima, harus kita jurnal eliminasi untuk menghilangkan ini ya, maka di debit. Jadi pada konsolidasian ini penghasilan entitas anak itu dilaporkan, cuma dieliminasi. Jadi konsolidasiannya itu hanya ada pada penjualan atau pendapatan entitas induk ya, tapi harus dilaporkan. Nah, cuman karena ini digabungkan, maka di sini konsolidasinya maka di sini pendapatannya itu dihilangkan, di debit, jadi saldonya 0. Oke. Nah, ini lagi saldo laba 400 awalnya ya kan tadi, terus ditambah laba bersih 200, terus dikurangi dividennya ini ya kan diberikan tadi, maka di kredit, bolak-balik gitu aja ya. Yang penting konsolidasiannya ini seimbang atau balance ya, yang menyatakan bahwa konsolidasi ini merupakan laporan secara utuh gitu. Gampang kan ini Rek ya. Terus investasi pada PT Andalas kan 1.300 ya, ini dihilangkan, di kredit ya kan, ini 1.350 di kredit 150 sama 1.200 maka 0. Terus untuk saham biasa ini tadi 800 sama saldo laba 600, maka ini dividennya jadinya 1.400 gitu ya. Nah, terus laporan posisi keuangannya gampang wes, ini aja tinggal memasukkan. Yang terpenting kalian itu harus bisa menyusun kertas kerja konsolidasian. Nah, sekarang konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Ya, tahun berikutnya maksudnya ini. Gimana? Sebenarnya pada dasarnya itu sama ya. Pada prinsipnya, prosedur yang dijalankan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi pada tahun setelah akuisisi atau tahun kedua dan seterusnya sama dengan prosedur yang dilakukan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian pada akhir tahun terjadinya akuisisi. Saldo laba konsolidasian awal yang digunakan pada akuisisi periode tersebut merupakan saldo laba konsolidasian akhir tahun pada periode sebelumnya. Nah, ini sekali lagi ya saya jelaskan
bahwa laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk ketika entitas anak itu dimiliki sepenuhnya, kepemilikan penuh ya oleh entitas induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu yang tadi saya jelaskan, tapi harus dilaporkan. Nah, ini contoh. Selama tahun berjalan tahun 2016, PT Andalas mengumumkan membagikan dividen sebesar 100 juta serta melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 atas laba bersih, dan dividen yang dilaporkan ini PT Nusantara selaku pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan dan dividen sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas yang dihitung berdasarkan metode ekuitas seperti berikut. Nah, ini neraca saldonya ganti lagi. Ya, karena sudah ada transaksi selama 1 tahun. Ini kan tahun berikutnya, tahun 2016. Kasnya misalkan 1.400 piutang. Nah, sekian. Oke. Nah, ini kas. Kita kan PT Nusantara mencatat dividen yang diberikan oleh PT Andalas sebagai pendapat kas ya, kas yang diterima 100 juta. Investasi pada PT Andalas kredit berarti menambah 100 juta. Nah, pada 31 Desember ini investasi pada PT Andalas berkurang karena dia menerima laba ya 250, tapi bagian laba atas PT Andalas 250 dan laba dikredit, jadi investasi pada PT Andalasnya itu berkurang. Nah, perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2016. Tadi kan 1350, laba bersih 250. Nah, dividennya berkurang karena mengurangi investasi. Ya. Jadi ketemulah 1.500.000. Ini investasi pada PT Andalas. Nah, ini perhitungan jurnal eliminasi aja ya, biar kalian lebih paham. Modal sahamnya tadi 800, saldo labanya 550 kan ya. Dapat tambahan laba, baru dividen berkurang. Kenapa? Karena kita mengurangi kas tadi ya, kan memberikan kepada PT PT Nusantara. Jadinya 100 sama saldo labanya 700, sama kan 1,5 miliar. Nah, ini jurnal eliminasinya. Bagian laba atas PT Andalas 250, dividen yang diumumkan 100, investasi pada PT Andalas 150. Ya. Nih, untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan. Sedangkan ini untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Nah, saham biasanya 800, saldo labanya 550, investasi pada PT Andalas 1350. Nah, baru kita buat lagi di sini. Penghasilan dari anak usaha akan dilaporkan tadi sama PT Nusantara sudah dicatat 250. Nah, tapi pada laporan konsolidasian ini nggak boleh ya, harus dinulkan, maka dikurangi 250. Ini juga saldo laba awal 550 kan ya, karena sudah ada investasi masuk ini, maka ini dinulkan juga ya, laba bersihnya juga dinulkan. Nah, dividennya ini juga dinulkan karena sudah dikurangi ini ya, sudah mengurangi investasi. Jadi dijadikan satu biar menjadi laporan keuangan dalam satu kesatuan yang utuh ya. Saldo laba 800 kan kurangi 100 dividen, dan biasanya 800. Oke. Nah, jadi deh laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2016 9050. Tinggal masukkan aja kalau laporan keuangan. Yang penting ini benar. Laporan keuangannya insya Allah juga benar. Ini yang dimasukkan dalam laporan
posisi keuangan, hanya aset, liabilitas, dan ekuitas, yang lain tidak. Ya, oke, paham sampai sini? Oke, terima kasih sudah mendengarkan video kali ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Kita membahas tentang akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.